Halo semuanya, kembali lagi di New Monster ID. Hari ini kita akan recap film lagi yang berjudul Earth Rescue Day yang diproduksi pada tahun 2021. Film ini menceritakan tentang fenomena kemunculan monster yang gak bisa dijelaskan secara ilmiah. Maka dari itu semuanya hanya bisa dijelaskan dengan hanya menonton video ini. So duduk yang manis and here we go. The world needs him. Ceritanya dimulai di sebuah kota di China. Tampak suasana perkotaan dengan keadaan yang sangat padat. Dalam sebuah kemacetan, tampak seorang bapak bersama dengan anaknya yang terjebak di situasi kemacetan. Si bapak terlihat berbicara dengan mantan istrinya melalui telepon seluler. Sedangkan anaknya sedang asik bermain dengan mainannya. Dia bernama Fei. Nah, ketika sedang mengamati orang-orang di pinggir jalan, Fei menyadari kalau ada sesuatu yang aneh sedang terjadi. Dia melihat benda-benda seperti melayang. Keanehan tersebut juga dirasakan oleh semua orang, di mana mereka semua melihat gedung-gedung seperti tersedot masuk dalam sesuatu. Rupanya itu adalah sosok monster raksasa yang entah gimana caranya bisa muncul di sini. Semua orang menjadi panik dan berlarian demi menyelamatkan diri. Makhluk itu kini mendekati kota. Dia lalu mengeluarkan banyak sekali organisme atau telur yang ternyata itu adalah makhluk-makhluk aneh yang ukurannya lebih kecil. Dan serangan itu menimbulkan banyak korban jiwa. Waktu terus berlalu sejak serangan itu. Fei adalah salah satu orang yang selamat dalam kejadian itu. Dia sering mengalami mimpi buruk pasca kehilangan ayahnya. Fei kini udah tumbuh besar dan tinggal di sebuah kota bawah tanah yang dibangun oleh orang-orang yang selamat. Selama invasi monster berlangsung, seluruh umat manusia bahkan telah bersatu demi melawan makhluk raksasa yang mereka sebut sebagai Jukun atau Kraken. Selama 20 tahun, kini manusia mempunyai sebuah harapan untuk mengalahkan Kraken, yaitu dengan menggunakan sebuah senjata mematikan dalam upaya memenangkan perang. Nah, pernyataan tersebut rupanya nggak membuat Fei tertarik terhadap perlawanan yang dilakukan oleh militer. Dia hanya tertarik dengan apa yang dilakukannya sekarang, yaitu mencuri barang-barang yang ada di permukaan dan kemudian dijualnya untuk menghasilkan uang. Dia bekerja bersama dengan seorang teman wanita yang bernama Sasa. Barang hasil curiannya itu dijual secara random. Terkadang dia harus menjualnya kepada penjahat-penjahat kelas 3. Salah satunya kepada seseorang yang bernama Zhu. Nah, dia ini adalah seorang penjahat yang mempunyai tangan kanan yang udah berbentuk seperti robot gitu cuy. Nah, ketika hendak menjual barang curiannya itu, Zhu malah marah dan kecewa. Dia marah karena sebelumnya Fei menjual permen yang udah basi kepadanya. Permen itu sebelumnya diberikan kepada anaknya Zhu. Tapi karena permennya udah basi, alhasil dia jadi bahan tertawaan teman-temannya. Nah, ketika Fei akan disiksa, dia berhasil mengelabui para penjahat, sehingga dia bisa keluar dari sana. Namun di luar, anak buah Zhu tetap berusaha menangkap Fei. Nah, jagoan kita ini punya keahlian parkur gitu kayak cuy. Dia berhasil naik ke atas gedung, tapi sayang, Zhu sudah menunggu di sana. Ketika Zhu berencana menjatuhkan Fei dari atas gedung, Sasa kemudian datang menolong Fei menggunakan kendaraannya. Dan seperti yang kalian lihat, kendaraan di masa ini sudah bisa terbang. Namun rupanya Zhu tetap nggak mau menyerah. Dia mengejar Fei dan Sasa. Karena nggak ada pilihan lain, maka jalan satu-satunya adalah menuju ke permukaan. Kejar-kejaran terus berlangsung dengan penampakan di permukaan yang sudah hancur berantakan. Nah, di tengah keadaan yang berbahaya itu, Fei dan Sasa baru sadar kalau ada bahaya lain yang sedang mendekat. Rupanya ada beberapa monster yang muncul dan berusaha menyerang mereka. Zhu dan anak buahnya juga terkena serangan. Akibatnya 3 orang terculik dalam insiden tersebut, dan hanya menyisakan Zhu seorang. Fei yang tahu kalau Zhu dalam bahaya kemudian berniat membantunya. Dia menyerahkan kemudi kepada Sasa, sementara dia berada di samping untuk berusaha menggapai Zhu yang melompat keluar dari dalam kendaraannya. Setelah itu, kendaraan mereka sekarang menjadi tidak terkendali. Akibatnya mereka harus menabrak sebuah gedung. Untungnya nggak ada yang terluka dari kejadian itu. Tapi belum sempat bareng nyantai sebentar aja, satu monster sudah ada di depan mereka. Zhu sempat melempar monster itu menggunakan reruntuhan bangunan, namun nggak berdampak apa-apa. Fei, Sasa, dan Zhu kini berusaha menyelamatkan diri, di mana sedikit lagi monster itu bakalan memangsa mereka. Tapi tiba-tiba, para pasukan yang datang ini berusaha untuk membunuh makhluk itu. Satu orang berhasil menancapkan besi tepat di mulut si monster. Sementara itu, satu anggota lainnya kini bersiap menggunakan senjata dengan ukuran yang sangat besar, yang kemudian menembaknya dan membunuh makhluk tersebut.
Nah, para pasukan ini adalah bagian dari tim yang sedang dikirim menuju ke kota Chengdu, di mana mereka mempunyai misi yaitu menghancurkan Kraken menggunakan senjata rahasia. Namun di tengah jalan ternyata perjalanan mereka terganggu oleh sekelompok monster yang datang menyerang mereka. Dan kini para pasukan ini terdampar bersama dengan Fei dan teman-temannya. Para pasukan ini lalu memeriksa identitas Fei dan teman-temannya. Di sana kemudian diketahui kalau Fei dan yang lainnya telah memasuki permukaan secara ilegal. Setiap pelanggaran seperti itu biasanya akan dijatuhi hukuman penjara. Nah, karena nggak mau masuk penjara, Fei dan teman-temannya terpaksa harus setuju untuk bergabung dengan para pasukan dalam menuntaskan misi mereka. Singkat cerita, mereka semua berkendara menuju ke lokasi. Namun di tengah jalan tiba-tiba kendaraan mereka bergetar dengan sangat kencang. Bukan cuma itu, kendaraan tersebut seketika terangkat dan melayang. Dan mereka baru sadar kalau sekarang mereka tersedot ke dalam mulut si Kraken raksasa. Untungnya Sasa berhasil membuat kendaraan tersebut berbelok dan terhindar masuk ke dalam mulut Kraken. Namun akibatnya kendaraan itu harus meledak dan menyebabkan orang-orang terpaksa keluar dan terjatuh. Beruntung mereka jatuh tepat di antara sampah dan puing-puing. Mereka kini berkumpul kembali dan berusaha untuk kembali melanjutkan perjalanan. Tapi belum juga keluar dari tempat ini, mendadak suara-suara aneh mulai terdengar. Rupanya mereka sudah terkepung oleh segerombolan monster yang muncul. 什么声音？ Satu orang prajurit mencoba menghancurkan patung tempat di mana makhluk-makhluk itu keluar. Namun rupanya serangan itu malah membuat lebih banyak monster yang berdatangan. Karena sudah terpojok, sang kapten lalu memerintahkan anak buahnya untuk membawa semua orang menuju ke jalur kereta api bawah tanah yang udah terbengkalai. Tapi tiba-tiba langkah mereka kembali terhenti ketika satu ekor monster dengan ukuran raksasa muncul di depan mereka. Seorang letnan lalu mencoba mengalihkan perhatian si monster, sementara yang lain berusaha menyelamatkan diri. Tapi sayang cuy, dia harus terpental akibat terkena tempeleng si monster. Tapi untungnya dia masih selamat. Fei juga sempat hampir menjadi sasaran. Tapi karena dia jagoannya nggak mungkin mati cuy. Namun ada satu prajurit yang nasibnya nggak seberuntung Fei dan letnan tadi. Dia harus mati dan tertusuk tepat menembus dadanya. Kemudian mereka akhirnya bisa sampai di terowongan bawah tanah. Para pasukan ini sempat sedih akibat kematian salah seorang temannya tadi. Salah seorang dari mereka juga menyalahkan Fei dan teman-temannya akibat kematian temannya itu. Untungnya sang kapten berhasil meredakan suasana. Dia juga mengatakan kalau masih ada misi yang harus mereka selesaikan terlebih dahulu. Kapten juga mengatakan sekarang bukanlah saat yang tepat untuk saling menyalahkan, karena mereka harus bersatu demi keselamatan semua orang. Fei kemudian menyadari kalau situasinya sekarang sangatlah berbahaya. Nah, karena itu dia menawarkan jalur alternatif menuju ke kota Chengdu. Jalan itu biasa dia gunakan ketika dirinya menyelundupkan barang curiannya dari permukaan menuju ke dunia bawah. Singkat cerita, perlahan-lahan mereka semua berjalan menyusuri terowongan kecil yang merupakan jalur yang dimaksud oleh Fei sebelumnya. Tapi belum juga keringetan, mereka dikejutkan dengan goncangan yang membuat seluruh tempat menjadi bergetar. Dan bukan cuma itu, beberapa monster bermunculan dari balik tembok dan berusaha membunuh mereka semua. Fei dan kawan-kawan terus berlari sampai akhirnya mereka berhasil keluar dan tiba di kota. Namun keadaan kini menjadi semakin rumit nih, karena kota tujuan mereka ternyata sudah hancur akibat serangan monster. Sepertinya nggak ada yang selamat dari serangan tersebut. Sang kapten kemudian menemukan mayat seorang prajurit di mana dia mendengar komunikasi dari sebuah radio. Kapten mencoba merespon panggilan tersebut, dan ternyata panggilan itu terhubung ke markas besar mereka. Seorang jenderal bersama orang-orang yang berada di markas merasa terkejut kalau tim yang dikirim sebelumnya ternyata masih selamat. Dari sini, sang jenderal lalu dengan cepat mengatakan kalau si monster Kraken akan tiba tepat di atas kota dalam waktu 30 menit. Dan itu akan menjadi kesempatan satu-satunya bagi mereka untuk menghancurkan Kraken. Sebelum monster itu menembakkan monster-monster yang lebih kecil seperti yang ada di bagian awal film tadi cuy. Kalau Kraken berhasil melakukannya, maka monster-monster kecil yang akan melakukan penghancuran. Dan itu berarti nantinya nggak akan ada yang selamat. Nah, ketika mereka sedang berpikir bagaimana caranya memaksimalkan serangan, tiba-tiba Fei dan Kapten terjatuh ke bagian bawah gedung. Untungnya si Kapten dibekali semacam baju mekanikal sehingga dia bisa menyelamatkan Fei. Tapi akibatnya malah membuat dirinya menjadi terluka. Mau nggak mau, mereka kini menjalankan misi secara terpisah. Nah, nggak lama setelah tim mereka itu terbagi dua, tiba-tiba satu monster muncul dan berusaha memangsa Fei dan juga Kapten. Mereka berdua berlari sampai tiba di puncak gedung. Karena nggak ada jalan lain, mereka kemudian melompat ke struktur yang ada di depan mereka. Fei dan Kapten berhasil selamat, tapi nggak dengan si monster. Dia harus terjatuh dan mati. Sementara itu, Sasa dan teman-temannya kini sampai di sebuah fasilitas yang akan digunakan untuk menyerang Kraken.
Namun ketika tiba, mereka menyadari kalau sistem kelistrikan di tempat ini nggak berfungsi. Akibatnya pintu nggak mau terbuka. Karena itu Sasa kini berusaha memperbaiki kerusakannya, bersamaan dengan kemunculan banyak sekali monster di tempat mereka. Kemudian Sasa berhasil memperbaiki kelistrikan, tapi ketika akan menyalakannya, ternyata tuasnya itu udah rusak cuy. Alhasil harus ada seseorang yang akan menahannya. Sementara itu Faye dan Captain kini juga berhasil bersatu kembali dengan yang lainnya. Nah, Zhu yang tahu kalau semuanya sudah berkumpul lalu memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dia mendorong Sasa keluar dan menutup pintu ruangan sendirian. Faye yang juga melihat kejadian itu kemudian menjadi sedih. Sebelum menarik tuas itu, Zhu kemudian berpesan kepada Faye untuk menjaga putrinya. Setelah itu baru deh Zhu kemudian menarik tuas, di mana sebuah pintu besar kemudian terbuka perlahan-lahan. Satu prajurit sekarat dalam insiden itu. Dia kemudian memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri supaya yang lain bisa selamat. Nah, sekarang misi mereka adalah menghancurkan Kraken dengan menggunakan senjata yang ada di depan mereka. Senjatanya itu mengarah ke atas, yang artinya jarak tembaknya berada persis di atas ketika monster Kraken muncul nanti. Captain kemudian memasukkan semacam energi buatan, atau X-Weapon yang dia bawa ke dalam sistem persenjataan itu. Sementara itu di markas, sang jenderal kini sedang mengalirkan semua energi yang ada di setiap kota ke dalam senjata besar itu. Dan ketika saatnya tiba, senjata itu kemudian mulai bekerja, dan menembakkan sinar energi ke angkasa. Nah, karena besarnya tenaga yang dihasilkan, tiba-tiba sistemnya menjadi nggak berfungsi sebagaimana mestinya. Akibatnya malah mematikan senjata itu, dan menyebabkan si monster kini terlepas kembali. Menyadari akan bahaya yang akan datang, markas besar lalu nggak punya pilihan, selain memberitahu semua kota kalau mereka harus bersiap menghadapi serangan yang akan datang. Di tengah kepanikan, Faye rupanya menyadari kalau mereka masih punya satu kesempatan lagi, yaitu dengan cara mengirimkan X-Weapon langsung ke dalam mulut si monster secara manual. Karena itu, mereka membutuhkan kendaraan yang rencananya akan ditembakkan menggunakan senjata yang besar tadi. Tapi hal itu tentunya membutuhkan energi yang sangat besar, dan jika hal itu dilakukan, maka setiap kota akan kehilangan energi, dan akibatnya akan sangat rentan terhadap serangan. Namun rupanya sang jenderal memilih untuk mengambil resiko itu, ketimbang harus diem aja melihat monster Kraken menetaskan lebih banyak telurnya ke bumi. Singkat cerita, semua energi kemudian dikirimkan ke Big Weapon. Captain akan menahan monster-monster yang terus berdatangan, sementara Faye bersiap untuk segera meluncur. Dia melihat Captain mengorbankan dirinya. Dengan cepat, Faye terbang menggunakan kendaraannya. Dia terbang menembus awan sambil menghindari telur-telur si monster Kraken. Tapi tiba-tiba satu telur berhasil mengenai Faye dan menyebabkan kendaraannya hancur. Untungnya dia masih selamat dan kini berada di atas papan seluncur. Anjir, papan seluncur. Sambil membawa X-Weapon, Faye terus melaju sampai akhirnya dia melihat Kraken yang sedang membuka mulutnya. Energi di seluruh kota kini telah kembali pulih. Bukan cuma itu, monster-monster yang ada di bumi juga ikutan hancur setelah monster Kraken mati. Setelah bertahun-tahun, kini manusia akhirnya bisa memenangkan peperangan. Namun rupanya kesedihan terpancar di muka Sasa, di mana dia telah kehilangan sahabat terbaiknya. Ketika semuanya kembali normal, para penduduk yang ada di underground kini secara bertahap mulai naik ke permukaan. Nah, di tengah kesedihannya yang belum hilang, Sasa melihat sesuatu yang membuatnya terkejut, yang ternyata Faye masih hidup. Oke, gimana, seru nggak? Seru dong pastinya. Tiongkok kalau buat film kayak gini visualnya udah pasti luar biasa ya, udah nggak diragukan lagi. Dan kalau kalian suka dengan video-video seperti ini, kalian bisa klik tombol like aja ya, jangan lupa. So, kalau gitu sekian dulu untuk video hari ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.